alaihi salatu wassalam banyak dicantumkan kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan namanya disebut 7 kali dalam Al-Quran. Dan juga tempat tinggalnya Al-Ahqaf juga dijadikan nama surat dalam Al-Quran. Jadi Hud juga nama surat, Al-Ahqaf juga nama surat. Artinya dengan mempelajari kisah-kisah para nabi, kita lebih paham lagi tentang nama-nama surat dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa pun dari orang-orang kafir, melainkan kau binasakan. Maka setelah kemudian datang tufan dan banjir bandang yang menyatukan air langit dan bumi, maka tidak ada satupun jiwa yang tersisa hidup kecuali mati, kecuali Nuh dan beberapa orang yang ada di perahunya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Nuh, kemudian disandarkan di bukit Judi Irak selama 1 bulan, kemudian turun, maka beranak pinaklah Nuh dan keturunannya, sehingga manusia kembali mentauhidkan Allah. Tidak ada yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena orang-orang dari kaum Nuh yang menyekutukan Allah sudah Allah binasakan. Akhirnya zaman pun terus berlalu. Semakin banyaklah keturunan Syam, keturunan Ham, dan keturunan Yafis, putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah generasi meninggal, generasi pertama meninggal dunia, mereka di atas tauhid. Kemudian generasi kedua juga sama, sampai pada waktunya ketika manusia sudah menyebar di mana-mana, maka kabilah yang pertama kemudian menyimpang dari jalan Allah azza wa jalla, tentu di belakangnya iblis dan syaitan yang sudah menunggu-nunggu untuk kembali menggoda Bani Adam. Maka di antara kabilah-kabilah putra-putra Nuh ini, maka kabilah yang pertama kali yang kemudian kembali menyembah berhala adalah kabilah atau kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dialah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah kejadian tufan, kejadian banjir yang kemudian melantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Ad. Kaum Ad ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kelebihan kepada kaum Ad. Di antaranya, kaum Ad ini diberikan nikmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orangnya kuat-kuat. Bahkan Allah mengatakan, zadahum bastah. Allah subhanahu wa ta'ala berikan badan yang besar-besar. Ya, karena jarak mereka dengan Adam alaihi salatu wassalam tidak jauh. Sementara Adam alaihi salatu wassalam, sebagaimana hadis yang sahih, memiliki postur tubuh yang tinggi 60 hasta dan lebar 7 hasta. Kemudian umatnya semakin berkurang dan semakin berkurang. Lah karena kaum Ad ini juga masih dekat jaraknya dengan Adam alaihi salatu wassalam, jadi tubuh mereka masih besar, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka sombong dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kecerdasan kepada mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda yang sangat-sangat besar. Sangat-sangat besar. Kemudian kebiasaan mereka adalah memahat gunung, membuat istana-istana di bukit-bukit. Bukan untuk ditinggali, tidak. Hanya kesenangan mereka memahat bukit, membuat rumah megah, istana megah dalam bukit-bukit itu, hanya untuk mainan mereka saja. Mereka hanya tidur mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, lebihnya mereka hidup di tenda-tenda. Jadi mereka hanya main-main. Tapi itu menunjukkan bahwa kecerdasan mereka.
mampu membuat istana dari gunung. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dengan berbagai macam peternakan, pertanian, karena mereka hidup dari zuru pertanian, kebun-kebun yang rindang, mata-mata air yang luar biasa. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan secara ekonomi kepada mereka luar biasa. Akan tetapi kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rizki, kelebihan kekuatan, dan mampu menguasai jazirah Arab, menyerang kabilah-kabilah kecil, sehingga akhirnya kekuasaan mereka semakin besar. Rupanya itu tidak menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada justru mereka kemudian kembali menyembah berhala. Kembali menyembah berhala. Dan ada yang mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa mereka menyembah berhala 3 berhala. Berhala yang pertama namanya Sada, berhala yang kedua namanya Somud, dan berhala yang ketiga namanya Al-Haba. 3 berhala yang diagungkan oleh kaum Ad ini. Dan kaum Ad ini hidup di Ahqaf. Ahqaf itu terletak di antara Hadraul Maut dan Oman, di Yaman. Sementara Ahqaf sendiri adalah gunung yang terbuat dari pasir. Mereka tinggal di situ. Kemudian mulai menyebar kemana-mana karena mereka adalah kabilah-kabilah yang sangat bengis. Wa idza batashtum jabbarin, apabila mereka menyerang seseorang itu, maka mereka menyerang dengan sangat bengis sehingga banyak kabilah-kabilah kecil kemudian dikuasai oleh mereka. Dan itu menambahkan kekayaan bagi mereka. Tapi sekali lagi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian mereka mulai banyak menyembah berhala-berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka saudara mereka, Hud alaihi salatu wassalam. Siapa Hud? Ada yang mengatakan bahwa Hud, sebagaimana dijelaskan oleh ahli sejarah, nasabnya sampai kepada Sam, putra Nuh alaihi salatu wassalam, dan dia termasuk nabi yang kemudian diutus kepada umat yang belakangan disebut Al-Arabu Al-Ba'idah. Jadi Arab itu terbagi menjadi 3. Jadi Al-Arabu Al-Ba'idah, Al-Arabu Al-Baqiyah, dan Musta'rab. Artinya Al-Arabu Al-Ba'idah ini Arab yang sudah musnah, sudah tidak tersisa lagi mereka, ya seperti kaum Ad, kaum Tsamud, dan yang sejenisnya. Adapun yang Baqiyah, yang masih tetap, mereka adalah kabilah dari Qahtan contohnya. Seperti Imam Malik rahimahullahu ta'ala keturunan Qahtan. Kemudian juga adapun Musta'rab ini adalah keturunan Ismail alaihi salatu wassalam. Dan Ismail bukan Arab tetapi tinggal di Arab dan pasti berbahasa Arab. Hud alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Ad yang disebut dengan Al-Arabul Ba'idah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar kiswah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi yang lainnya, maka Hud alaihi salatu wassalam diutus untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Dan itu banyak kemudian dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Hud alaihi salatu wassalam mengajak manusia kepada tauhid. Dan kita tahu bahwa fitrah seorang nabi pasti diutus dari kaumnya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ila adin akhahum Hud. Dan kepada bangsa Ad Allah utus saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Kenapa Allah katakan saudara mereka? Karena Hud terlahir di tengah-tengah mereka. Mereka tahu sejak kecil siapa Hud alaihi salatu wassalam. Mereka paham siapa Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala katakan akhahum, saudara mereka,
Artinya Allah sudah persiapkan bahwa Hud akan menjadi seorang nabi. Maka dijaga akhlaknya, dijaga lisannya, supaya tidak ada cacat bahwa dia ada seorang nabi. Tapi fitrah seorang nabi juga sama dengan nabi sebelum dan sesudahnya. Banyak tantangan, banyak perjuangan, banyak ancaman, dan begitulah suasana dakwah dimanapun sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini pasti akan ada tantangan, rintangan, ancaman, dan begitulah tujuan syaitan ketika melihat dakwah ini berkembang, maka syaitan akan berusaha untuk menutupnya dengan berbagai macam upaya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hud alaihi salatu wassalam ketika berusaha mendakwai kaumnya, maka para pembesar Ad ini datang kepada Hud dan mengatakan, qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Berkata para pembesar orang-orang kafir dari kaumnya Hud alaihi salatu wassalam, inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka minal kadhibin. Wahai Hud, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Kau ini gila. Dan sungguh kami juga menganggap engkau ini adalah seorang pendusta. Subhanallah. Sunnatul dakwah. Ketika orang berdakwah menyampaikan kebenaran, pasti akan dituduh dua perkara ini. Pertama, dianggap kurang akal, dianggap gila. Yang kedua, dianggap pendusta. Lihat Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW dikatakan penyihir, dikatakan gila, dikatakan pemecah belah, dikatakan dukun paranormal, tukang tenun, dan yang sejenisnya. Itulah lakab-lakab yang kemudian diberikan kepada para nabi dan rasul dan kepada siapapun yang mendakwahkan dakwahnya para nabi dan rasul. Tidak lepas daripada tuduhan ini. Tuduhan bahwa kita ini disebut radikal, disebut keras, dan begitu seterusnya, supaya orang lari dari kita. Ya. Tetapi Hud alaihi salatu wassalam ini orangnya lembut. Dia tidak membantah dengan cara keras, tidak mencaci dan memaki balik. Justru dia mengatakan, qala ya qaumi laisa bi safaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku, aku ini tidak kekurangan akal, sama sekali akalku sehat. Aku tidak gila, sama sekali aku waras. Tetapi aku ini utusan dari Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Uballigukum risalati Rabbi wa ana lakum nasihun amin. Saya hanya menyampaikan risalah Allah kepada kalian, karena saya ini hanya pemberi nasihat yang terpercaya, yang jujur, yang amanah. Ya. Jadi bagaimana dakwanya Hud? Dengan lembutnya dia membalas perkataan kaumnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Bahkan dalam ayat yang lain, Hud mengatakan, inni lakum rasulun amin, fattaqullaha wa ati'un, wa ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Sesungguhnya aku adalah rasul yang dapat dipercaya bagi kalian. Oleh karena itulah bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku. Akan tapi apa yang terjadi? Kaum Ad adalah kaum yang sangat keras kepala, yang tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika Hud mengatakan bahwa saya datang kepada kalian menjadi seorang nabi, penasehat yang terpercaya, mengajak kalian ke dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, justru kaumnya mengatakan, ya Hud, ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qaulika wa ma nahnu laka bimu'minin inna qula illa taraka ba'du alihatina bisu. Subhanallah. Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami satu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu karena kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepada. Subhanallah. Bagaimana kaumnya mengatakan bahwa karena engkau sudah, mungkin bahasa kita, karena engkau sudah terus mengejek kami,
karena sesembahan-sembahan kami atau karena peribadatan kami mengikuti nenek-nenek moyang kami. Sekarang rasakan wahai Hud, Tuhan-Tuhan kami sudah memberikan penyakit gila kepada. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Hud terus mengingatkan mereka. Mengingatkan mereka dengan cara targhib. Targhib itu memberi kabar gembira. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannati wa uyun. Kata Hud, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau bertakwa, mau mengikuti agamaku, mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, kata Hud, dan kalian mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan anugerahkan kepada kalian apa itu? Amaddakum bi an'amin wa banin. Tentu kalian akan diberikan banyak keturunan, banyak hewan-hewan ternak, dan juga wa jannati wa uyun, kebun-kebun yang indah dan mata air yang akan mengalir, yang senantiasa akan bermanfaat untuk kalian. Dijanjikan oleh Hud. Artinya kalau kalian wahai bangsa Ad mau meninggalkan Tuhan kalian, mengikuti dakwahku, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan tambah banyak rizki kepada kalian. Binatang ternak, anak-anak, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, hutan-hutan, kebun-kebun, bahkan mata air, sumber-sumber, sungai-sungai, lautan dan begitu seterusnya. Akan tapi apa yang terjadi? Mereka diingatkan pun tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ada kemudian mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Hud alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apalagi Al-Quran menyebutkan bahwa kaum Ad ini tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Mereka menganggap bahwa setelah mereka mati, ya sudah, mati saja, tidak mungkin dibangkitkan lagi. Dan itu perkataan mereka, bahwa mereka itu menganggap bahwa hidup mati mereka itu hanya karena waktu saja, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya waktu saja. Soal mati, soal hidup itu urusan waktu. Artinya bahwa sudah sedemikian keyakinan orang-orang Ad ini alaihi salatu wassalam. Akhirnya ketika mereka mengolok-olok Hud alaihi salatu wassalam sampai yang lebih parah, mengolok-oloknya itu sampai meminta kepada Hud agar segera didatangkan azab. Bayangkan. Ya. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadhara ma kana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Maka wahai Hud, jika memang kau benar apa yang kau janjikan kepada kami, fa'tina bima ta'iduna, maka datangkanlah azab yang engkau selalu ancam kepada kami, in kunta minas sadiqin, jika engkau memang benar orang-orang yang jujur, bahwa azab itu akan turun kepada kami gara-gara kami nolak dakwahmu. Subhanallah. Mereka merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah. Karena bagaimanapun azab Allah itu sekonyong-konyong bisa saja datang kepada kita. Tapi mereka merasa sombong. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kekeringan yang luar biasa. Kata Ibnu Ishaq bahwa kekeringan yang dialami kaum Ad itu sampai 3 tahun. Menghancurkan ladang-ladang, menghancurkan sawah-sawah, menghancurkan kebun-kebun, mewafatkan ternak-ternak. Akhirnya mereka pun kelaparan. Ketika mereka merasakan azab pertama berupa kekeringan, maka orang-orang pilihan mereka, 70 orang pilihan mereka, sebagaimana kebiasaan orang-orang Ad, apabila susah mereka akan datang ke haram. Akan datang ke haram bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla di haram, supaya Allah turunkan hujan kepada mereka. Berangkat orang pilihan di ke haram. Sampai di haram justru mereka malah mabok-mabok, main perempuan dan begitu seterusnya, sampai ketika diingatkan baru mereka sadar, barulah kemudian mereka berdoa di haram. Apa jalan keluarnya? Bagaimana cara penyelesaiannya? Bagaimana caranya supaya terjadi hujan lagi? Setelah mereka ikhlas berdoa, tiba-tiba ada suara dari balik awan.
dan mengatakan bahwa aku memberikan kalian 3 pilihan. Akan kukirimkan 3 awan. 1 awan berwarna putih, 1 awan berwarna merah, dan 1 awan berwarna hitam pekat. Tinggal milih. Akhirnya serempaklah 7 orang pilihan mengatakan, kami menginginkan awan hitam. Karena alasannya awan hitam itu banyak isi airnya. Hujannya bisa lebat. Itu menurut mereka. Maka setelah itu mereka pulang sampai di Yaman. Rupanya betul Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan awan. Kirimkan awan sesuai dengan permintaan mereka. Awan yang sangat hitam pekat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Qalu hadha 'aridun mumtiruna. Bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha 'adzabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Fa asbahu la yura illa masakinahum. Maka ketika mereka melihat awan pekat hitam itu menuju lembah-lembah mereka, kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka. Dan sebelumnya mereka mengalami paceklik panas yang luar biasa. Setiap hari berkeringat. Panas setiap hari bertambah. Akhirnya kemudian mereka pun ingin mencari dingin supaya terhindar dari panas. Kemudian juga ingin mencari hujan supaya ladang-ladang mereka terhujani dan bisa hidup kembali. Ketika datang awan menutupi lembah-lembah mereka, semua kaum Ad keluar, ingin berada di bawah awan itu. Mereka tidak sadar kalau awan itu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, falamma ra'auhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, hadza 'aridun mumtiruna. Apa katanya? Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tapi Allah katakan, bal huwa masta'jaltum bih. Rihun fiha adzabun alim. Tapi Allah mengatakan bukan. Bahkan itulah azab yang akan kamu minta agar datang dengan segera. Angin yang mengandung azab yang sangat pedih sekali. Yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas tempat-tempat mereka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ketika terjadi awan itu, tiba-tiba awan itu mendatangkan angin yang sangat kencang. Kencang sekali. Menerbangkan semua yang ada di bawah. Manusianya, anak-anaknya, orang dewasanya, laki-lakinya, perempuannya, orang tua. Semua diangkat angin. Subhanallah. Sehingga Allah mengatakan, wa amma'ad fa'uhliku birihin sarsarin atiyah. Diutus kepada mereka rih angin yang terus menerus. Angin puting beliung yang luar biasa mengangkat jasad-jasad mereka ke langit. Sampai Allah mengatakan, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Sampai mereka tinggal di langit. Dibawa terbang oleh angin, kemudian ditabrakan satu dengan yang lainnya. Sampai akhirnya meninggal di langit. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala binasakan, dilempar kembali ke bumi. Sehingga Allah katakan, ka'annahum a'jazun nakhlin khawiyah. Seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari langit kemudian menancap di bumi dan tidak ada kepalanya. Subhanallah, inilah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kaum yang sangat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan para pengikut yang beriman. Walamma ja'a amruna najjayna hudan walladzina amanu ma'ah birahmatin minna wa najjaynahum min adzabin ghalib. Dan ketika datang perkara kami, azab kami kepada mereka, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. Dan kami selamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat pedih. Akhirnya Allah selamatkan Hud dan juga kaumnya. Sementara kaum Ad dihancurkan, diluluh lantakkan. Tidak ada yang tersisa satu jiwa pun dalam peristiwa ini. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengirim azab pada umat-umat sebelum kita,
maka tidak ada tersisa kecuali mati. Bahkan tempat-tempat mereka tidak tersisa kecuali melebur dengan tanah. Hanya sebagian kecil. Peninggalan Ad dan Thamud yang masih ada sampai sekarang. Tentu supaya jadikan ibrah pelajaran bahwa kisah ini bukan cerita, tapi kisah ini kenyataan tak pernah terjadi sampai Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini di antara kisah Hud alaihi salatu wassalam. Ya, mungkin tidak terlalu panjang ya, karena memang dalam Al-Qur'an sendiri kisah Hud alaihi salatu wassalam hanya tercuplik di beberapa ayat gitu, menjelaskan tentang dakwahnya, kemudian mauqif kaumnya, kemudian juga adab yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kaum Ad, kaum Ahqaf yang Allah luluh lantakkan sehingga tidak ada yang tersisa kecuali semuanya meninggal.